Bunda, pernah nggak merasa capek sendiri karena pengeluaran makin hari makin banyak, harga kebutuhan naik, uang belanja cepat habis? Tapi di sisi lain kita juga sering merasa nggak enak kalau hidup terlalu sederhana. Kadang takut dibilang pelit, takut dianggap nggak mampu. Akhirnya tetap maksa beli ini itu demi terlihat baik di mata orang. Padahal kenyataannya yang bikin hidup tenang itu bukan tampil kaya, tapi punya keuangan yang aman. Sekarang ini ekonomi lagi nggak gampang, Bunda. Harga sembako naik, kebutuhan anak sekolah bertambah, tagihan datang terus tanpa jeda. Dan di kondisi seperti ini, hidup minimalis bukan berarti miskin ya, Bun, tapi hidup seperlunya supaya masa depan tetap aman. Karena banyak orang terlihat hidupnya mewah di luar, padahal diam-diam penuh cicilan dan stres tiap malam. Sementara ada juga orang yang hidup sederhana, rumah biasa, motor biasa, tapi tidurnya nyenyak karena nggak punya beban hutang. Jadi hari ini kita akan bahas 4 tips hidup minimalis supaya keuangan tetap aman di era krisis ekonomi. Simak sampai akhir ya, Bun, karena mungkin salah satu kebiasaan ini bisa langsung bantu menghemat pengeluaran keluarga. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Trik pertama adalah belajar membedakan antara kebutuhan dan gengsi. Karena tanpa sadar, banyak pengeluaran rumah tangga habis bukan untuk kebutuhan penting, tapi demi terlihat nggak kalah dari orang lain. Contohnya begini, Bun. Sebenarnya tas masih bagus, masih kuat dipakai, tapi karena lihat teman beli model baru, jadi ikut pengen. Atau rumah sebenarnya sudah nyaman, tapi jadi merasa kurang hanya karena sering lihat rumah mewah di media sosial. Padahal, kalau semua keinginan dituruti, uang belanja bakal cepat habis, tabungan susah terkumpul, dan akhirnya hidup jadi penuh tekanan. Hidup minimalis bukan berarti nggak boleh beli barang bagus, tapi lebih memilih membeli sesuatu karena memang dibutuhkan, bukan karena takut dianggap kurang mampu. Coba mulai biasakan sebelum membeli sesuatu, tanya ke diri sendiri. Kalau barang ini nggak dibeli sekarang, apa hidup masih tetap baik-baik saja? Kalau jawabannya iya, berarti kemungkinan itu cuma keinginan sesaat. Bunda nggak harus hidup mewah untuk dianggap berhasil, karena rumah yang sederhana tapi damai jauh lebih membahagiakan daripada hidup penuh cicilan hanya demi gengsi. Trik kedua adalah mengurangi kebiasaan belanja yang tidak terencana. Karena kadang uang habis bukan untuk kebutuhan besar, tapi bocor sedikit demi sedikit setiap hari. Awalnya cuma niat lihat-lihat toko online sebentar, akhirnya check out barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Belum lagi godaan diskon, flash sale, gratis ongkir, yang sering bikin kita merasa jauh lebih hemat, padahal tetap keluar uang. Bunda, kalau kebiasaan ini terus dilakukan, uang belanja akan cepat habis tanpa terasa. Makanya, mulai sekarang, coba biasakan membuat daftar kebutuhan sebelum belanja. Kalau pergi ke warung atau supermarket, fokus beli yang memang diperlukan. Dan kalau lagi bosan atau lagi sedih, usahakan jangan terlalu lama scrolling marketplace. Karena seringkali kita belanja bukan karena butuh, tapi karena sedang ingin menyenangkan diri sesaat. Hidup minimalis mengajarkan kita untuk lebih sadar menggunakan uang. Bukan pelit, tapi lebih bijak. Karena uang kecil yang berhasil diselamatkan setiap hari, lama-lama bisa jadi tabungan yang sangat membantu keluarga di saat darurat. Trik ketiga adalah fokus pada fungsi, bukan untuk pamer ke orang lain. Karena sekarang ini, banyak orang capek secara keuangan. Bukan karena kebutuhannya banyak, tapi karena ingin terlihat lebih di mata orang lain, jadi sedikit-sedikit ingin upgrade. Lihat tetangga ganti motor, ikut kepikiran. Lihat teman posting rumah baru, hati mulai nggak tenang. Bunda, hidup minimalis mengajarkan kita untuk memakai sesuatu selama masih berfungsi dengan baik. Kalau motor masih nyaman dipakai buat antar anak sekolah dan belanja, ya nggak masalah, tetap dipakai. Kalau handphone masih bisa dipakai komunikasi, nggak harus dipaksa ganti hanya karena model terbaru keluar. Karena yang terpenting itu bukan terlihat kaya di luar, tapi dapur tetap ngebul. Tagihan aman, dan keluarga bisa hidup tenang tanpa hutang. Ingat ya, Bunda, orang lain mungkin cuma melihat penampilan kita beberapa menit, tapi kita sendiri yang akan merasakan beratnya cicilan setiap bulannya.
Jadi jangan sampai keuangan keluarga dikorbankan hanya demi pujian sesaat. Lebih baik hidup sederhana, tapi hati tenang, daripada terlihat mewah, tapi diam-diam penuh beban pikiran setiap harinya. Trik keempat adalah lebih mengutamakan dana aman dibanding mengikuti gaya hidup. Karena di zaman sekarang, keadaan bisa berubah kapan saja, Bunda. Hari ini masih ada pemasukan, besok belum tentu sama. Kadang, tiba-tiba anak sakit, motor rusak, harga kebutuhan naik, atau penghasilan suami menurun. Dan di saat seperti itu, yang menyelamatkan bukan barang mewah di rumah, tapi uang cadangan yang sudah disiapkan sedikit demi sedikit. Makanya, jangan malu kalau sekarang memilih hidup lebih sederhana. Nggak apa-apa, belum sering makan di luar. Nggak apa-apa, Bun. Belum ganti HP baru. Nggak apa-apa, belum ikut tren. Karena tujuan utama keluarga bukan terlihat kaya, tapi tetap aman saat kondisi lagi sulit. Coba mulai biasakan menyisihkan uang walaupun kecil. 1.000, 2.000, 5.000 per hari. Kalau konsisten, lama-lama akan terasa hasilnya. Hidup minimalis mengajarkan kita untuk lebih tenang menghadapi masa depan. Karena orang yang paling kuat di era krisis ekonomi bukan yang paling banyak pamer harta, tapi yang punya persiapan saat keadaan tidak baik-baik saja. Jadi Bun, di era ekonomi yang serba sulit seperti sekarang, hidup minimalis itu bukan sesuatu yang memalukan. Justru dengan hidup sederhana, kita belajar lebih bijak memakai uang, lebih tenang menjalani hidup, dan lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak. Nggak perlu memaksakan diri terlihat kaya di depan orang lain, karena yang paling penting itu, dapur tetap ngebul, keluarga tetap makan, dan hati tetap tenang. Pelan-pelan saja, mulai dari mengurangi gengsi dan membeli seperlunya. Karena keuangan yang aman jauh lebih berharga daripada pujian sesaat. Semoga semua bunda di sini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan kehidupan yang semakin tenang setiap harinya. Kalau kamu mau mulai berubah dari sekarang, tulis di komentar ya. Dan share ke teman kamu, biar kita sama-sama kuat menghadapi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.